Hai guys, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember, dan kali ini saya ditemani sama Mas Panggi. Kita berada masih tetap di Kota Malang. Kita coba menelusuri salah satu cagar budaya yang ada di Kota Malang. Ini namanya Candi Badut. Jadi peninggalan di era Raja Gajayana ya, era Kanjuruhan ya, Kerajaan Kanjuruhan ya teman-teman. Nah, oke, mau lihat seperti apa bentuk candinya? Yuk kita saksikan video terus berikut ya. Ya teman-teman, ini beberapa puing-puing peninggalan dari Candi Badut ya teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa lihat, ini salah satu peninggalan beberapa puing-puing. Nah, kalau dari jauh seperti ini. Nah, sejarahnya seperti apa Candi Badut. Oke, tempatnya juga cukup bagus, rumput-rumputnya juga hijau. Dan suasana di sini asri. Ya, oke, sebentar. Oke, yuk kita jalan. Jadi Candi Badut ini merupakan, kita sambil jalan ya teman-teman ya. Candi Badut ini merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang terletak di Kota Malang. Ini puing-puing teman-teman bisa lihat. Nah, usia candi ini diperkirakan lebih dari 1400 tahun. Candi ini dibangun oleh untuk memuliakan Resi Agastya ya, yang sangat diagungkan oleh Raja Gajayana pada saat itu, seperti yang tertera di dalam Prasasti Dinoyo ya teman-teman. Dalam Prasasti Dinoyo. Oke. Ini candinya seperti ini. Candinya. Sorry ya, oke. Kita lanjut lagi. Tadi agak sedikit error. Nah, ini dia. Oke. Jadi eranya tahun 760 Masehi teman-teman. Gajayana itu juga membuat sebuah arca perwujudan dari Resi Agastya dari batu hitam. Cuman sayangnya arca ini tidak dapat ditemukan pada saat penggalian ya, atau pembangunan kembali Candi Badut itu arcanya nggak ditemukan teman-teman. Ini kayaknya juga masih pembangunan di belakang ya. Terus kalau struktur candinya seperti ini teman-teman, cuman candinya seperti ini struktur candinya ya. Jadi candi ini dibangun atau ditemukan pada tahun 1921, dimana bentuknya pada saat itu hanya gundukan sih, kemudian dipugar jadi akhirnya jadi seperti ini. Nah ini teman-teman. Kemudian Candi Badut ini teman-teman jadi dibangun kembali pada tahun 1925 sampai dengan 1927 di bawah pengawasan Bidihan dari Jawatan Purbakala Hindia Belanda. Dari hasil penggalian yang dilakukan pada saat itu diketahui bahwa bangunan candi telah runtuh sama sekali, kecuali di bagian kaki yang masih dapat dilihat susunannya. Oke, kita akan coba masuk ke area candinya. Ke area candi seperti ini candinya teman-teman ya, kelihatan nggak? Oke, taman-taman di sini juga asri banget teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, bagus banget, taman-tamannya bagus. Kita akan coba masuk ke dalam struktur candinya ya teman-teman. Ini
ini atapnya juga sekarang udah rusak. Dulu ada atapnya nih ya Mas ya? Ada atap. Terus Hilang ya? Enggak. Itu nggak bisa nggak ketemu susunan. Coba kita ke belakang dulu aja ya teman-teman ya. Kita lihat ke daerah belakang dulu, nanti kita akan masuk ke dalam. Kalau lokasinya sih candi ini terletak di Dusun Karangbesuki ya, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, di dekat Universitas Macung. Jadi kalau teman-teman tahu daerah Tidar. Nah ini ada, ini ada beberapa, sorry. Nah, ini teman-teman, ada beberapa keterangan di sini. Ini tentang Arca Durga Mahesa Suramardi. Nah, jadi Durga Mahesa Suramardi ini merupakan salah satu aspek dari istri Dewa Siwa atau Parwati. Ya, ini teman-teman bisa baca di sini. Cuma nggak tahu nanti ini kita ada nggak ya arca ini ya di dalamnya. Mana? Oh itu arcanya. Ya, tapi kepalanya udah hilang ya teman-teman. Itu di arcanya teman-teman. Sorry, kepalanya udah hilang. Ya, kita lihat ke belakang lagi. Bangunan strukturnya semua dari batuan andesit teman-teman. Oh ini nih ada keterangan lagi di sini teman-teman. Ada keterangan arca lagi. Dari samping, sorry, seperti ini. Ini yang belakang nih teman-teman, bangunan dari sisi belakang. Nah sekarang kita akan coba lihat di sini ada arca lagi. Di sini ada arca Ganesha. Oh udah hilang ya arca Ganeshanya ya? Arca Ganesha. Ada arca Ganesha. Cuman sayangnya arcanya harusnya letaknya di sini, teman-teman. Ini letaknya di sini sama kayak arcanya dari Parwati tadi ya. Dan udah hilang dia. Ini kalau dari pandangan dari belakang ya teman-teman. Ini seperti ini. Tadi kan dari depan, dari samping. Nah sekarang kita akan coba ke sebelah sisi sebelah kanan ya. Oh. Ini sisi sebelah kanan. Ini sisi sebelah kanan dari candi ini. Ini di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa arcanya juga sudah hilang di sini. Ya. Hai Mbak. Ya teman-teman, kita sekarang ada di sisi samping sebelah kanan. Ya di sini harusnya ada arca di sini ya teman-teman. Ini juga kosong di sebelah kanan. Arcanya juga kosong. Nah sebenarnya arcanya itu adalah arca dari si Resi Agastya, yang dimana candi ini juga dibangun berdasarkan apa ya, pendarmaan juga ya, pendarmaan dari Raja Gajayana kepada Resi Agastya. Nah ini dia. Jadi seorang resi atau mahaguru dari Mahaguru Siva dari India yang menyebarkan agama Hindu ke selatan termasuk Indonesia. Resi Agastya bisa digambarkan dalam posisi berdiri dengan dua buah tangan berwajah tua, berkumis dan berjenggot panjang, perut gendut memegang kendi dan tasbih. Di sampingnya terdapat tombak atau trisula. Ini perwujudan dari arca dari Resi Agastya. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Ya. Ini kalau di belakang pemandangannya juga bagus di sini, juga ada taman-taman teman-teman. Ini taman-tamannya juga bagus banget. Itu banyak sekali puing-puing. Nah nih, bekas puing-puing mungkin yang udah hancur ya. Runtuhan-runtuhan bekas candi. Memang udah lama banget. Bayangkan 700
sorry 760 Masehi ya. Udah lama banget. Nih harusnya di sini tadi arcanya, Resi Agastianya. Nah sekarang kita coba akan ke dalam. Nah, ini ketemu sama mbak-mbak yang selfie lagi nih. Hai. Oh ini tadi belum ya Mas ya? Nah ini tadi teman-teman, ini juga ada sebuah artikel di sini. Ya yang dua ini di Kayaknya. tempat. Jadi di depan ini ya. Nah di depan tuh, di depan apa pintu masuk candi itu harusnya ada arca ini teman-teman. Ini posisinya dia nih miring. Nah ini dia. Permisi Mbak ya. Sorry. Ini harusnya ada di sini tadi ya Mas ya. Jadi Mahakala dan Nandiswara. Harusnya ada arca di dua tempat ini. Yuk kita coba masuk teman-teman. Kita masuk ke dalam dulu. Nah dalamnya seperti ini teman-teman. Ini harusnya di dalam-dalam ini biasanya ada arcanya juga ya. Ya Mas ya. Karena arca nih Gio. Ini harusnya di dalam-dalam sini ada arcanya nih. Ini juga nih. Di dalam sini. Di situ semua kosong. Ini juga kosong. Cuman ini yang utuh. Ini apa namanya ya? Lingga ya. Sorry. Nah ini ada lingga di sini. Lingga. Ini kok ada tulisan gini nih, Pramuka Celaket. Wah payah nih area-area ini, kurang ajar dirusak seperti ini akhirnya. Harusnya di atas ini tertutup tentu. Ini cuman di atasnya nggak tertutup. Nah ini atasnya. Ini harusnya atasnya tertutup teman-teman. Sama sekali nggak tertutup. Banyak karena memang udah termasuk tua. Tapi bayangin ya teman-teman, bangunan seperti ini. Padahal kita tidak menggunakan teknologi apapun ya, tapi bisa awet sampai ratusan tahun. Nah nilai luhurnya itu yang saya maksud. Jadi kalau orang-orang dulu itu membuat sebuah bangunan itu benar-benar berkualitas. Kalau sekarang kan nggak, bangunan dikurangi bahannya sehingga buat kepentingan diri sendiri. Kalau mereka buat kepentingannya anak cucu. Jadi bangun sesuatu itu agar bisa dinikmati anak cucu kita. Dan pada saat itu tahun 700 Masehi ya, itu kita sudah memiliki peradaban yang cukup kuat seperti ini loh teman-teman. Bisa bayangin bagaimana besarnya bangsa kita pada saat itu. Peradabannya juga cukup maju. Ini nggak sembarangan bangun kayak gini nih. Ini batu andesit semua, digoyang aja susah. Oh, susah sekali digoyang. Ini bahannya apa lagi nih ya? Bisa halus begini nih. Ini kan. Cincin saya sampai longgar kena ya. Kok bisa longgar? Padahal seret, kok jadi longgar? Bayangin, luar biasa batunya. Nyamuk. Mungkin ini batu udah pembukaran. Iya, bahannya beda ya ini ya. Ini kayaknya sudah dibugar ini. Ini yang masih asli nih. Sebagian dibuka. Ini loh, saya heran nih terbuat dari apa nih? Ini bisa halus kayak gini loh. Sorry. Ini bisa halus kayak gini loh teman-teman. Ya. Oh, keren kan? Lingga Yoni coba. Yuk kita muter ke samping. Ini pasti kerjaan orang-orang nggak bertanggung jawab nih. Sorry. Nah nih. Digambar-gambar gini. Atau memang relief dari sana nih? Ini kalau pemandangannya dari
dalam teman-teman. Tuh bagus kan? Keren kan? Bagus banget loh pemandangannya teman-teman. Mirip di Candi Penataran ya. Nih harusnya tempatnya dari Resi arcanya Resi Agastya tuh di sini. Nih. Ini arca dari Ganesha harusnya ada di sini. Ini sudah banyak yang hilang. Jadi saya harap ini ada banyak tulisan. Ini huruf Pallawa ini ya. Ini huruf Pallawa teman-teman. Kayak tulisan ya. Ini relief atau tulisan? Modelnya kayak tulisan sih. Ini sampai ke atas semua nih tulisannya teman-teman. Mulai dari bawah sampai sini. Nah ini. Modelnya kayak tulisan, kayak huruf Pallawa gitu teman-teman. Ini Dewi Durga. Nih cuman ini masih ada sih arcanya, cuman kepalanya aja hilang teman-teman. Nih dari bawah seperti ini. Ini kepalanya hilang. Luar biasa megahnya candi ini. Peninggalan leluhur kita teman-teman. Oh keren kan? Kalau dari sini pemandangannya teman-teman bagus banget. Oke, yuk turun. Kalau lokasi turunnya nih. Kita turun dulu. Ini mungkin dulu bekas kolam ya. Teman-teman bisa lihat, kayaknya dulu bekas kolam nih di sini. Ya, ini bekas kolam nih. Cuman nggak berani masuk, takutnya ngerusak rumput ini di sini. Kayak bekas kolam dulu nih ya, atau petirtaan ya. Ya. Ketemu lagi sama mbaknya. Ya. Oke. Ya, sekian dulu teman-teman video kali ini tentang jejak leluhur yang ada di Kabupaten Malang, dan ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Kanjuruhan. Rajanya adalah Gajayana. Jadi ini adalah Candi Badut. Mungkin setiap di jejak leluhur ini kita selalu nggak lupa pesannya adalah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarahnya. Bukannya kita ingin kembali ke masa lalu, bukannya kita ingin mengingat masa lalu lagi, tetapi kita mengambil nilai-nilai luhur yang ada di masa lalu, karena mengingat bangsa kita dulunya adalah bangsa yang besar. Jadi nilai-nilai luhur tersebut bisa kita terapkan di era saat ini. Oke, sekian dulu video dari Mas Blangkon. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam Rahayu dan jas merah.